Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video ini saya mau membahas tentang budgeting bulanan edisi bulan Januari tahun baru ini. Sebenarnya video ini udah saya rekam dari awal bulan, tapi belum sempat saya edit karena memang dari Januari ini di kerjaan agak sibuk, jadinya tertunda. Tapi semoga video ini tetap bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Tema yang saya ambil di Januari ini adalah yang berhubungan dengan tahun baru ya tentunya, yaitu saya gambar sedikit kembang api biar terasa suasananya. Di bulan ini saya akan menggunakan metode baru di dalam mengatur budgeting bulanan. Di metode ini terbagi menjadi 3 pos besar, yaitu untuk living. Misal living itu adalah untuk esensial kehidupan bulanan kita. Kemudian ada pos saving yang berkaitan dengan tabungan dan pos playing yang berkaitan dengan self reward kita. Dimana untuk living saya bagi menjadi 50%, untuk saving saya bagi menjadi 40%, dan untuk playing saya bagi menjadi 10%. Kalau menurut metode yang dari Javin itu kan sebenarnya post saving itu 30% dan playing itu 20%. Tapi kalau menurut saya sekarang itu untuk post playing 10% itu udah cukup bagi saya. Jadi sebenarnya di post saving sama playing ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Tapi kalau untuk post living itu minimal 50% menurut saya tuh udah tepat sekali. Dan kalau misalnya 50% masih kurang, mungkin kita bisa naikkan menjadi 60%. Jadi sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya teman-teman. Dengan bikin budgeting bulanan seperti ini tuh, setelah beberapa bulan saya jalani, ini benar-benar membantu saya di dalam mengatur pengeluaran ataupun untuk tabungan saya setiap bulannya. Jujur terkadang di beberapa pos itu saya masih over budget, tapi menurut saya tuh gak masalah sih. Yang penting kita udah tahu kita over budget dan kita bisa perbaiki. Tapi kalau kita gak catat sama sekali setiap bulannya, yang seperti dulu yang saya lakukan, saya gak catat sama sekali, itu malah bikin saya bingung uang saya kemana. Tapi dengan mencatat seperti ini tuh akhirnya kita tahu, oh misalnya kita over budget di pos apa. Oke, kita kembali ke diagram dulu. Jadi di pos living ini 50% itu adalah 7.200.000. Kemudian kalau teman-teman lihat di samping pos living ada bentuk yang kotak, itu adalah tanda karena itu nanti akan membantu kita di dalam identifikasi total dari pos living ini. Dan untuk pos saving dan playing pun seperti itu, saya kasih tanda pos saving itu bulat dan playing itu adalah tanda love. Di setiap shape ini akan saya warnai agar lebih gampang nanti untuk hitung total dari setiap posnya. Setelah diagramnya selesai, seperti biasa saya akan membagi pengeluaran-pengeluaran saya itu ke dalam tiga kategori besar, yaitu untuk yang fixed expense, kemudian variable expense, dan yang terakhir itu adalah saving. Setelah selesai isi semua pos di setiap kategori, sekarang di metode yang ini saya bikin summary untuk masing-masing pos. Aduh, semoga teman-teman gak bingung ya dengan penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan komen. Saya akan coba untuk menjelaskannya di kolom komentar.
Jadi kalau teman-teman lihat kan di setiap baris paling kiri itu saya ada bikin tanda kotak, bulat ataupun tanda love gitu. Nah, itu untuk nanti total summary-nya. Sekarang misalnya saya mau jumlahin yang saving. Di dalam saving ini kan di dalam setiap pos itu ternyata total yang sudah saya keluarkan itu adalah 4.850. Padahal budget saya 5.760. Berarti nanti masih ada sisa uangnya. Sisa uangnya akan saya pakai untuk apa? Saya akan bentuk untuk sinking fund. Setelah saya jumlahin semuanya, budget dikurangin aktual, kalau masih ada sisa kita tulis di balance. Setiap pos ini kebetulan bulan ini ada sisa uangnya ya, dan memang sebaiknya ada sisa uangnya sih, karena nanti kalau dari sisa uang ini kita akan pakai untuk sinking fund. Nggak seperti bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan-bulan sebelumnya kan sinking fund saya pakai dana sisa ya. Kenapa saya memutuskan untuk mencoba metode baru ini? Karena menurut saya metode ini itu membantu kita untuk lebih rinci lagi di dalam mengatur pengeluaran kita. Sekarang kita warnain dulu untuk setiap shape-nya sesuai dengan pos masing-masing. Contohnya di kategori living deh. Itu kategori living tadi pos ataupun budget saya adalah 50% dari penghasilan. Terus saya udah alokasiin untuk bulan ini pos living saya, total uang yang saya butuhkan adalah 6.890.000 dan ternyata masih ada sisa uang 310.000. Sisa uang 310.000 ini mau kita apain? Apakah mau kita belanjakan di bulan ini juga atau bisa kita simpan, kita bentuk sinking fund untuk kita pakai di kemudian hari? Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya bisa, tergantung kebutuhan teman masing-masing lagi ya. Kalau saya kebetulan saya akan pakai untuk isi sinking fund. Di bulan ini saya juga mau memotivasi diri saya sendiri dan untuk teman-teman dengan memberikan quotes. Karena masih suasana tahun baru, tentu saja saya mau memberikan quotes yang masih berhubungan dengan tahun baru, yaitu New Year, New Hope. Tahun baru, tentunya kita semua mempunyai harapan baru. Dan saya berdoa semoga tahun ini tuh lebih baik dari tahun sebelumnya untuk kita semua. Gimana cara biar lebih baik? Ya tentu saja kita mulai kebiasaan-kebiasaan baik dan positif di dalam diri kita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya yang terbaru ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Thank you teman-teman. Dadah.